Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Restu Nugroho di channelnya para pengusaha sembako milenial Indonesia. Oke teman-teman, sebetulnya saya pengen banget bahas ini ya dari beberapa waktu yang lalu, karena saya ingin menceritakan ya keresahan saya ya. Nah, sebetulnya bukan keresahan ya, ini hanya sekedar sharing, tapi insya Allah bisa menjadi petunjuk teman-teman ketika akan buka minimarket yang bisa dibilang sistemnya kemitraan atau franchise ya teman-teman ya. Dan udah banyak contohnya ya berinisial A dan inisial I di Indonesia ini ya. Perkembangannya sangat luar biasa, sangat pesat. Tapi ini hanya sekedar sharing saja. Kalau misalkan teman-teman ada referensi lain, silakan boleh di sharing di kolom komentar ya. Jadi gini teman-teman, ceritanya sangat singkat. Saya pernah bekerja di perusahaan retail di kota saya ini, Purwokerto ya. Dan di situ saya sebagai tim manajemen juga, sebagai tim marketing waktu itu. Dan saya diajak rapat oleh pimpinan saya. Dan kebetulan perusahaan retail yang saya dulu pernah kerja ini bekerja sama dengan pihak crowdfunding ya, salah satu pihak crowdfunding ya, dan tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Intinya saya diundang ke sebuah meeting dengan pihak-pihak crowdfunding, sharing tentang kemajuan bisnis ya. Dan perusahaan retail ini punya yang dulu saya kerja sudah bekerja sama dengan crowdfunding tersebut, kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 tahun lah ya. Kita rapat di situ, meeting untuk evaluasi perkembangan bisnis. Dan di situ kita dibukakan contoh perolehan laba dari kompetitor kita. Waktu itu inisial I ya teman-teman ya. Minimarket inisial I di kotanya kebetulan saya lupa, tapi salah satu di kota besar. Dan apa yang terjadi teman-teman ya? Saya dibukakan data tersebut, dan laba bersih yang diperoleh dari usaha tersebut di bawah 5 juta per bulannya teman-teman ya. Saya juga dikasih gambaran ya bahwa yang diperoleh ini bukan semata-mata dari penjualan produk retail, bukan semata-mata dari bisnis ya, tapi ini bisa jadi dapat dari listing produk, kemudian sewa floor ya, seperti produk-produk yang biasanya ada display yang menarik, biasanya itu ada sewa floornya. Terus ada juga dari sewa tempat parkir di situ. Jadi untuk laba kotornya udah dipotong buat listrik, air, karyawan dan lain sebagainya, ketambahan dengan pendapatan lain-lain dari sewa-sewa itu tadi teman-teman. Hasilnya bersih ya. Ini bersih berarti belum dipotong dengan investor dan juga bagi hasil ke vendornya. Ini benar-benar bersih yang diperoleh dari usaha tersebut di bawah 5 juta ya. Itu contoh kasuistik di salah satu bulan ya teman-teman ya. Kalau di bulan yang lain saya tidak tahu ya. Saya hanya dibukakan di salah satu bulan aja, diberikan gambaran slide ini loh dari kompetitor dengan nilai investasi sekian, dan sebulan hanya bisa mendapatkan laba bersih sekian. Kalau perusahaan retail Bapak, alhamdulillah bisa mencapai lebih dari ini, dan bisa menjadi salah satu unit usaha yang memberikan laba yang lebih baik daripada perusahaan retail ini. Dan kita dibukakan ternyata memang dengan biaya-biaya di awal yang sangat luar biasa, minimarket tersebut memperoleh laba hanya sekian. Dan tentu ini membuat investor kecewa dan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ya. Ketika misalkan membuka sebuah minimarket ya yang udah terkenal di Indonesia, tapi ternyata perolehan labanya nggak sesuai harapan. Tentu ini akan membuat kecewa di kalangan investor di crowdfunding tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui juga, ketika misalkan tidak melalui crowdfunding pun ya, ketika tidak melalui crowdfunding, jadi istilahnya angel investor, langsung dengan vendor atau franchise perusahaan tersebut, kurang lebih labanya juga mungkin hampir sama segitu ya. Dan kita lihat beberapa contoh gerai-gerai yang sudah tutup, itu mungkin karena sudah tahu perolehannya itu segitu dan tidak berkenan untuk melanjutkan kerjasama lagi gitu. Dan sekarang udah banyak, dan mereka juga sistemnya pintar teman-teman ya, vendor-vendor minimarket tersebut pintar. Jadi ada sistem bagi hasil. Ketika misalkan investor punya tempat,
dan punya modal, nanti dibantu pengelolaannya gitu ya. Nanti sistemnya bagi hasil kerjasama 15 tahun. Ketika si investor ini orang awam, pasti akan tertarik dong, lihat tampilannya yang luar biasa, pengelolaan manajemennya luar biasa, sistemnya luar biasa, kenapa nggak dicoba gitu kan. Tapi ternyata ketika udah masuk, udah nyoba nyemplung ke dalam, lihat prospeknya, lihat perkembangan bisnisnya kok nggak sesuai yang diharapkan ya teman-teman ya. Dan tentu ini wajar di kalangan orang-orang awam yang menganggap memang minimarket tersebut memiliki value lebih dari minimarket lainnya. Tetapi di belakangnya, di manajemen back office-nya, ternyata memang ini bisa memakan biaya operasional yang besar dan menjadikan laba yang masuk ke kantong investor itu relatif kecil. Jadi ketika kerjasamanya sudah selesai dalam waktu tertentu, kebanyakan calon investor enggan melanjutkan lagi karena sudah tahu, ya sudah tahu. Tapi kalau misalkan yang belum tahu, oh ini menarik nih, ini peluang bisnis gitu kan. Dan ternyata ketika sudah dijalani, ternyata nggak sesuai harapan gitu kan. Ya udahlah, terpaksa mungkin nggak lanjut, nggak karena kurang puas dengan hasilnya tentu ya. Dan ini menyebabkan dengan berita-berita seperti ini muncul teman-teman. Dan yaitu tadi, ketika misalkan kita belum tahu dan itu menggiurkan, pasti kita profit nih ya, profit prospek ini ya bisnis ya. Tapi ketika kita udah tahu dalamnya kayak gimana, ya seperti itu kasusnya gitu. Dan ketika tutup kayak gini, memang mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu banyak ya FOMO invest minimarket ini gila-gilaan mungkin di Indonesia ya. Dan ketika udah berjalan, udah selesai dan ya enggan melanjutkan, dan seperti ini jadinya ya. Jadi teman-teman, ini saya sekedar sharing dari lini yang saya lihat, perspektif yang saya lihat sendiri. Bahkan kemungkinan juga kalau di kota-kota kecil bisa kurang dari angka tersebut, kurang dari angka yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan teman-teman yang ingin terjun ke sana ya. Ya seperti itu, kurang lebihnya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati karena setahu saya di awal itu biayanya sangat luar biasa. Investment di situ sahamnya sangat gila-gilaan, hampir 1M lebih bahkan ya, ada yang mencapai angka segitu, tapi dengan profit yang sangat jauh dari ekspektasi. Ini teman-teman harus pertimbangkan matang-matang ya. Survei pasar dan sebagainya itu juga perlu dilakukan sebelum memang teman-teman nyemplung di situ ya. Barangkali teman-teman ada pengalaman lain, bisa share di kolom komentar ya, nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Saya juga open, welcome, dan barangkali ada teman-teman juga yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya, bisa nambahkan di kolom komentar buat teman-teman yang lain yang nonton juga punya pertimbangan yang lebih matang gitu sebelum nyemplung ke bisnis retail berbasis franchise di Indonesia ini. Oke, mungkin itu saja ya. Saya sedikit ingin mengutarakan teman-teman hati-hati di zaman sekarang ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba atau ketika punya dana lebih bisa mencoba ke unit bisnis yang lain, mungkin bisa melirik kanan kiri segmentasi yang lebih yang berbeda gitu ya dari segmentasi di retail modern ini gitu ya. Ya mungkin itu dari saya sih ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa sharing ke teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Salam Retail Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.